Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai activity-based management. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ansyara Margaretha dari kelas MNCC 21. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu manajemen berbasis aktivitas, yaitu pendekatan manajemen yang memusatkan pada pengelolaan aktivitas dengan tujuan untuk melakukan improvement yang berkelanjutan terhadap value yang dihasilkan bagi customer dan laba yang dihasilkan dari penyediaan value tersebut. Aktivitas dan tujuan dari activity-based management itu fokus pada customer value. Manfaat dari activity-based management yaitu untuk meningkatkan customer value melalui pengurangan biaya dengan berfokus pada pengurangan non-value add activity. Pengurangan biaya dengan berfokus pada pengurangan non-value add activity bisa dilakukan dengan pertama, hilangkan non-value add activity, yang kedua pemilihan value add activity, manfaatkan secara optimal value add activity. Lalu, activity-based management melalui sebuah proses bisnis, proses analisis activity-based management, karena pengurangan biaya cost reduction dilandasi oleh keyakinan bahwa pemahaman secara mendalam terhadap proses bisnis dan improvement yang berkelanjutan terhadap proses tersebut merupakan penentu efektivitas pengelolaan biaya. Lalu, melakukan pergeseran paradigma organisasi dari organisasi sebagai sekelompok fungsi departemen menjadi organisasi sebagai sekumpulan proses. Lalu, bisnis proses analisis memiliki tujuan memberikan panduan kepada program pengurangan biaya dan second pain. Lalu, improvement terhadap kualitas proses serta terdapat usaha-usaha lain dalam meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya ada tahapan proses bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi proses bisnis. Lalu, yang kedua, mengidentifikasi subproses dan aktivitas. Dan yang ketiga, melakukan proses value analysis. Yang keempat, mengembangkan rencana improvement. Selanjutnya, identifikasi proses bisnis. Ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Nah, yang pertama itu yaitu ikut sertakan karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan dari aktivitas tersebut. Lalu, mengidentifikasi customer. Selanjutnya, kita mengidentifikasi lagi nih sumber daya yang dikonsumsi. Lalu, mengidentifikasi dari driver activity-nya. Lalu, yang selanjutnya, mengestimasi second activity. Yang terakhir, menentukan nilai aktivitas dari si customer tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan dari sedikit materi tersebut. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mungkin jika ada pertanyaan bisa dikirimkan langsung. Sekian dan terima kasih.